Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Firyawan Putra, NBI 146240093 dari mata kuliah Pemrograman Perangkat Lunak. Di sini saya ingin menjelaskan dan menjawab soal-soal dari evaluasi tengah semester. Oke, soal yang pertama di sini, yang pertama yaitu buat program dengan output tergantung dari bilangan yang diinputkan. Misal, masukkan nilai akhir 6. Jadi, akan jadi seperti ini. Dan yang keempat pun juga seperti ini. Jadi, saya sudah membuatnya. Oke, jadi kita akan run dulu. Misal, masukkan nilai akhirnya itu 7. Jadi, jawabannya seperti ini. Jadi yang pertama yaitu N sama dengan input masukkan nilai akhir. Jadi N ini variabel N yang berisikan int yaitu untuk mengonversikan input teks itu menjadi bilangan bulat yaitu ke integer. Lalu input ini itu untuk mengambil input dari pengguna. Nanti pengguna disuruh menginputkan angkanya yaitu nanti akan diinput lalu dikonversikan dengan int ini. Dan ini variabel yang menyimpan bilangan akhir yang nanti akan digunakan untuk menentukan tingginya pola itu. Jadi lanjut ke yang pola bagian atas. Jadi pola yang bagian atas di sini itu menggunakan for i in range 1, n plus 1 stars. Nah, jadi for i in range 1, n plus 1 itu loop ini berjalan dari angka 1 hingga ke variabel n. Ya, dan ini itu untuk menentukan eh, baris saat ini pada pola. Lanjut ke stars. Stars ini untuk bintangnya. Bintang itu n min i. Jadi stars ini untuk menghasilkan deret-deret bintang sebanyak variabel n min 1 min i. Lanjut ke numbers atau angka. Di sini eh, join str x for x in range 1, i plus 1. Nah, jadi ini untuk membuat deretan angka yang dimulai dari angka 1 hingga ke i dalam bentuk string ini ya. Dalam bentuk string. Lalu printnya yaitu print stars bintang ditambah angka. Jadi penggabungan antara bintang ini lalu digabung dengan number ini untuk itu bagian yang pola atas ini ya. Oke, lalu ke pola yang tengah, baris tengah itu cuma ini aja, print join str x for x in range n, 0, min 1. Itu sama aja dengan hasilnya sama aja cuma ada yang berbeda yaitu range-nya di sini. Kenapa berbeda? Yaitu range n, 0, min 1 ini itu untuk membuat deretan angka dari dari variabel n hingga 1 tapi secara menurun. Ya, seperti itu. Lalu join strx-nya ini itu sama dengan yang atas itu untuk mengonversi setiap angka menjadi string dan nanti akan digabungkan menjadi satu baris dengan pola yang di atas ya. Jadi seperti itu. Misal contohnya itu 4, jadi nanti akan 4 3 2 1 seperti itu ya. Lalu ke bagian bawah pola yaitu yang bagian bawah pola yaitu yang seperti ini. Ini sama aja dengan yang pola atas cuma ada bedanya yaitu for i in range-nya itu sama dengan yang pola atas ya. Jadi for i in range-nya sama dengan pola yang bagian atas. Cuma
ada beberapa yang beda itu di number sama starsnya di sini. Jadi angkanya ya join str and min x for x in range i. Kenapa menggunakan i? Itu karena untuk membuat deret angka menurun. Deret angkanya menurun tetapi mulainya dari angka variabelnya, yaitu n ini 7 ya. Variabel yang dimasukkan kan 7. Jadi mulainya dari angka 7, lalu sisanya itu akan diisi dengan bintang ini. Dan bintang ini stars n min i itu sama aja dengan yang atas. Itu untuk menambahkan bintang sebanyak hasil dari n min i dari akhir angka ya. Lalu untuk printnya di sini kebalikannya dari bagian atas pola, yaitu angkanya dahulu numbers digabungkan dengan stars itu bintangnya. Lalu ke bagian baris akhir. Baris akhirnya itu sama aja, sama dengan kurang lebih sama dengan bagian baris tengah, sama malah. Jadi ya mencetak deret angka itu dari variabel n hingga ke satu. Oke, karena nomor satu sudah, kita lanjut ke nomor 2A. Oke, karena nomor 2 ini ada 3 soal. Soal yang pertama 2A. Pada list terdapat deret angka 1 sampai 20. Ada satu bilangan yang hilang. Buat program untuk menemukan angka yang hilang. Jadi ada deret angka 1 sampai 20. Terus ada satu bilangan yang hilang. Jadi programnya harus mencari angka yang hilang tersebut. Itu apa? Oke. Jadi yang pertama kita run dulu. Oke. Jadi deret aslinya yaitu 1 sampai 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sampai 20. Nah, angka yang hilang adalah 8 karena di sini di barisnya nggak ada bilangan 8. Jadi saya akan jelaskan yang pertama di sini dari deret. Ini deret angkanya ya. Benar gini ya. Oke. Jadi dari deret angkanya itu tidak ada angka 8. Nah, jadi deret ini itu sama aja eh, deret itu untuk deret angkanya, lalu ke ini i for i in range ini 1, sampai 21 itu bagian dari list comprehensionnya, yaitu daftar. Kita membuat daftar semuanya itu dari i ya, dari i. Tapi kalau misalnya eh, if i ini itu ininya 8 atau misal 6 ya, itu eh jadi if i ini untuk menyaring agar i-nya ini yang bernilai 6 itu tidak dimasukkan ke dalam daftar. Jadi antara 1 sampai 20 itu akan angka 6 ini tidak akan dimasukkan. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, 6 dan 6-nya di sini tidak dimasukkan ya. Jadi if i-nya itu untuk menyaring agar i-nya nanti itu yang bernilai 6 ini itu tidak akan dimasukkan ke dalam daftar deret yang hasil deretnya nanti yaitu seperti ini 1, 2, 3, 4 sampai 10 kecuali angka 6 ya. Lalu lanjut ke bagian ini, print ini print print deret asli 1 sampai 20, yaitu untuk memprint ini, dan hasil outputnya yaitu print deret ini akan mengeprint hasil output dari deret ini ya. Nanti akan dimasukkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi print deret ini akan menampilkan isi dari daftar yang udah dihitung sama deret ini. Nanti angka 1 sampai 20 kecuali angka 6 itu akan ditampilkan menggunakan print deret ini. Nah, lalu ke yang jumlah asli ini
Nah, ini jumlah underscore asli, ini variabel jumlah underscore asli sama dengan sum range 1,21 itu range 1,21 adalah deret angka ya, sama seperti yang ini. Jadi range deret angkanya itu dari 1 hingga ke 21. Sum Sum ini untuk menjumlahkan semua angka yang ada di dalam deret tersebut. Jadi 1 sampai 20 akan dijumlahkan semuanya dan hasilnya yaitu 210 ya. Jadi 1 tambah 2 sampai seterusnya sampai 21. Nah, lalu ke yang jumlah sekarang itu, jumlah sekarang sum deret. Jadi variabel sum ini sum deret untuk menjumlahkan semua angka yang ada di dalam deret ini ya, kecuali angka yang dimasukkan ininya tadi 6. Jadi semua angka ini akan dijumlahkan kecuali dengan angka 6 ini. Kalau yang jumlah asli tadi itu dari angka 1 hingga 21 dihitung semuanya. Tapi kalau yang jumlah sekarang, karena yang sekarang itu tanpa ada angka yang hilang, yaitu angka 6, tanpa angka 6, jadi dijumlahkan semuanya tanpa angka hilang tersebut, ya. Jadi hasilnya itu akan 204, ya. Jadi akan hasilnya 204. Lalu eh, untuk variabel angka hilang ini, yaitu untuk menentukan hasil angka hilang ini berapa, yaitu jawabannya hasil dari jumlah asli, yaitu jumlah aslinya kan tadi 210, yaitu eh, penjumlahan dari angka 1 sampai 20 dijumlahkan semua deret angkanya dikurangi sama hasil dari jumlah yang sekarang. Jadi jumlah yang udah nggak ada angka yang jumlah yang udah nggak ada angka hilang, jumlah dari yang sudah tidak ada angka hilang ini. Jadi kan itu tadi 204 ya, 204. Jadi 210 ini dikurangi hasil dari deret angka ini. Jadi deret angka yang ini itu jawabannya kan 204 ditambah dikurangi dari yang jumlah asli. Jadi jumlah aslinya itu kan 210, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah ini sampai tambah 21 dikurangi dari hasil 1 tambah 2 tambah 3 sampai 20 tanpa angka 6. Ya, jadi 210 dikurangi 204 yaitu jawabannya 6. Nah, jadi jawabannya adalah 6. Hasilnya 6, yaitu angka yang telah dihilangkan dari deretnya tadi. Dan print, angka hilang adalah angka hilang. Jadi print print untuk output angka hilang ini akan menampilkan teks di output ini yaitu angka hilang adalah ya adalah 6. 6 ini yaitu hasil dari angka hilang tadi. Angka hilangnya dari mana? Yaitu angka hilangnya dari jumlah asli dikurangi jumlah kurang. Oke. Jadi misal kita masukkan angka 5, 5 kitaran. Nah, jawabannya kan 5 yang hilang. Jadi dia itu akan menjumlah 210 tadi yang tanpa ada yang hilang, tanpa ada angka yang hilang itu kan 210 hasilnya dikurangi 205. 205 itu dari mana? Dari angka deret yang dijumlahkan tanpa angka 5, yang tanpa angka yang dimasukkan tadi ya. Jadi jawabannya 200 jawabannya 5, yaitu dari 210 dikurangi 5. Oke. Lanjut ke soal 2B. 2B di sini kita run dulu. Oke. Untuk yang 2B ini eh soalnya yaitu pada list terdapat deret angka 1 sampai 20 sama kayak yang nomor 2A. Lalu terdapat angka yang double.
bagaimana Anda menemukannya. Jadi dari angka 1 sampai 20 itu ada angka yang double ya teman-teman. Jadi ini, nah di deret angka yang saya buat ini itu ada angka yang hilang ya. Enggak, angka yang hilang, angka yang double. Jadi di sini saya mendobelkan angka 7 dan juga 14. Ya, jadi angka yang double adalah 14 dan 7. Karena yang 7 ini double dan 14 ini double. Kenapa? Di sini ya, di sini deret deret ini kalian bisa ganti ganti misal ini misal yang double itu ada 3 ya, 7 14 7 14 sama 18. Misal kayak gini itu bisa. Nah, lalu deret ini itu yaitu yang berisi angka 1 sampai 20 tapi ada angka yang double ya. 1 2 3 nya 4 sampai 5 ini kan nggak ada yang double. 7 yang double adalah 7 14 dan 18. Nah, lalu print deret asli 1 sampai 20. Nah, ini untuk menampilkan aja teksnya ya, menampilkan eh, output dari deretnya, yaitu deret ini yang tadi udah ada yang double yang udah dibikin. Lalu masuk ke variabel angka underscore unik ini ya. Angka unik ini itu untuk menyimpan angka yang sudah pernah muncul. Jadi angka yang sudah pernah muncul semuanya ini 1 sampai 20 disimpan di angka yang unik ya. Semuanya itu disimpan di angka yang unik. Lalu angka double ini, angka double ini untuk mencatat angka yang muncul lagi. Jadi angka unik cuma cuma 1 sampai 20. Lalu angka yang double ini itu untuk eh, mencari untuk mencatat angka-angka yang double dari hasil angka unik tadi. Jadi khusus yang double-double aja. Jadi dia akan akan menyatat angka 7, 14 dan 18 yang double itu. Dan ini loop for ini for angka in deret ya. If angka in angka underscore unik. Jadi jika angka belum pernah muncul itu akan ditambahkan ke angka unik ya. Lalu jika sudah pernah muncul, angka itu akan ke angka double. Angka double titik append atau angka ya. Lalu yang else ini angka underscore unik dot add titik add ini kali add yaitu angka ya. Jadi bila angkanya itu adalah angka unik, itu nanti akan diproses lagi di angka double. Dia akan mencatat apakah ada yang double. Jadi jika eh, lalu jika kita kehilangan duplikat dari angka double ini, misalnya ada angka yang muncul lebih dari 2 kali, itu akan dimasukkan ke ini ya, list sheet ini. Lanjut ke yang angka double. Nah, jadi angka double ini dari mana? Angka double ini jadi dari misalnya dari kan uh, udah dicatat sama angka uniknya 1 sampai 20, lalu diproses lagi sama angka double-nya ini apakah ada yang double. Nah, angka double-nya itu akan masuk ke dalam list ini ya. Akan masuk ke set ini, set angka double dan akan diubah kembali ke list ya. Seperti itu. Lalu print angka yang double adalah angka double, yaitu teks yang akan dikeluarkan yaitu angka yang double dan jawabannya itu adalah angka underscore double ya, yang itu ya. Jadi misalnya kan ini kita angka yang double ada 7 14 sama 18. Kita coba run. Nah, jadi angka yang double adalah 18 14 dan 7 seperti itu ya. Lanjut ke nomor di 2C. Oke, nomor 2C. Oh, belum run. Kita running dulu.
Oke, ini kita tutup dulu sini. Oke, oke. Sudah kita ini kan angka yang terbesar ya. Oke, ini angka yang terbesar. Jadi kita baca soalnya dulu. Soalnya yaitu bagaimana Anda menemukan angka terbesar kedua dari suatu list itu? Misal listnya itu 2, 4, 3, 6, 8, 4, 9, 5, maka angka terbesar kedua adalah 8. Ya betul, angka terbesar yang pertama adalah 9, yang kedua 8, yang ketiga itu 6, yang ke selanjutnya itu 5, 4, 3, 2. Ya, jadi angka yang terbesar kedua adalah 8. Dan di programnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, oke. Jadi kita akan membuat list angkanya seperti dahulu ya. Jadi angka ini, variabel angka itu berisikan list list angka-angka yang ingin dicari angka terbesar keduanya itu apa. Jadi contoh ini angkanya meskipun angka empatnya itu double ya dua kali, tapi yang diambil adalah angka terbesar kedua ya. Oke. Lalu ke print ini, ya ini print seperti biasa untuk eh, untuk menghasilkan output dari list-list angkanya itu tadi ya. Lalu ke unik angka ini ya, unik angka ini. Jadi unik angka ini itu berisikan list set angka ya. Jadi fungsi untuk set angka ini yaitu untuk mengubah daftar angka, yaitu daftar angka ini menjadi sebuah set, yaitu struktur data yang otomatis menghapus menghapus angka yang berulang. Oke. Jadi contohnya yaitu 2, 4, 3, 6, 8, 4, 9, 5 itu akan menghasilkan menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ya. Jadi angkanya itu urut dari 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 dan tidak ada eh, angka perulangannya itu angka 4 ini kan ada kan ulang nih ada yang 4 di sini ada yang 4 pas habis 8 kan tidak urut. Jadi diurutkan dan tidak ada angka yang berulang. Oke. Lalu karena dari hasil set ini itu akan diubah kembali menjadi daftar. Itu menjadi daftar itu menggunakan list ini. Ya, oke. Jadi dari list itu nanti akan kembali lagi menjadi deretan angka. Lalu ke jadi unique number ini ya short reverse sama dengan true. Jadi fungsi reverse true di sini itu untuk mengurutkan. Fungsi short reverse true ini untuk mengurutkan daftar daftar dari unique number yang ini. Unique numbernya itu akan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi yang sebelum diurutkannya itu, sorry, dari angka yang terbesar ke yang terkecil. Jadi yang sebelumnya itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Itu akan diurutkan menjadi 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Jadi semuanya kebalikannya. Jadi angka yang terbesar dahulu, baru ke yang angka terkecil. Oke. Lalu itu ke yang lanjut ke if len unique underscore angka. Nah, unique numbersnya ini memiliki lebih dari satu angka unik ya. Jadi eh, angka uniknya itu lebih dari satu angka unik. Nah, jika benar, angka terbesar kedua adalah elemen kedua. Oke. Jadi, misal
benar, hasilnya itu dia memiliki lebih dari satu angka unik. Jika benar, angka yang terbesar kedua nanti itu adalah elemen kedua dalam daftar unique number satu, karena yang daftarnya sudah diturutkan itu jika benar ya kan. Nah, jika tidak, itu tidak akan muncul angka uniknya atau ya angka terbesarnya, angka uniknya. Jadi, misal tidak ada itu, semua angkanya sama kayak seperti ini. Misal angka semuanya itu, misal angka semuanya itu kita bikin 5. Misal angka semuanya 5. Nah, kan ini angkanya 5 semua. Jadi tidak ada uh, angka unik yang lebih dari satu. Semuanya kan eh, se- sama semuanya. Jadi tidak ada yang unik. Coba kita run. Jawabannya adalah, nah, tidak ada angka terbesar kedua. Oke. Jadi tidak ditemukan angka terbesar kedua. Jika eh, angka uniknya itu lebih dari satu, itu akan ada. Jika tidak ada angka uniknya, jawabannya ya tidak ada angka terbesar kedua. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Kita kan, iya nomor 3. Oke, oke, nomor 3 di sini itu sedikit ya. Kita hapus dulu ini. Belum jalan. Kita running dulu programnya. Oke, selesai. Oke, kita lihat soalnya. Soalnya di sini terdapat sebuah angka seperti ini. Masukkan angka 1225441. Nanti outputnya akan menjadi eh, ini yaitu 1 juta, satu ya 1 juta. Terus ini ke 200.000, ini ke 20.000, ini ke 5.000, ini ke 400, ini 40, ini satu. Oke. Jadi urutan angkanya seperti itu. Oke, misal kita masukkan angka sama seperti yang tadi, 1225, 1225, 441. Angkanya seperti ini. Oke, mari kita bedah dari source code-nya. Yang pertama, number atau angkanya ini ya. Variabel number ini yang berisikan itu input masukkan angka. Jadi terserah nanti kalian mau masukkan berapa angkanya, yaitu eh, angkanya yang saya masukkan yaitu 1225441, yaitu nanti akan masuk ke variabel number ya. Jadi inputnya akan 1225441. Lalu ke bagian result ini, result sama dengan ini, itu result itu listnya kan kosong. List kosong untuk menyimpan hasil dari angka sesuai format yang diinginkan. Jadi eh, formatnya mau seperti ini, yaitu nanti akan disimpan ke dalam result itu. Lalu ke length ini, nah length ini itu adalah length number adalah panjang dari string angkanya. Jadi kan yang kita masukkan ini ada berapa? 1, 2, 2, 5, 4, 4, 1. Ada 7 angka. Ya, ada 7 angka. Jadi nanti panjang string angkanya itu akan mengikuti dari apa yang kita masuk inputnya, apa yang kita inputkan. Oke. Yang kita inputkan ada 1, 2, 2, 5, 4, 4, 1, yaitu ada 7. Jadi nanti panjangnya ada 7, panjang deret angkanya ada 7. Lalu ke for i digit in enumerate number ya. Jadi enumerate number di sini adalah untuk programnya ini untuk looping memproses setiap digit angka. Jadi setiap digit angka ini satu nanti diproses, lalu dua nanti diproses, dua ini juga diproses. Jadi satu-satu angka itu setiap digitnya akan diproses ya.
Lalu jika if digit terus sama dengan nol, itu sama dengan untuk digunakan untuk mengecek apakah digit yang saat ini dihitung itu bukan nol, ya. Jadi digit saat ini itu bukan nol. Karena kalau nol itu dia tidak akan memberikan nilai pada hasil nanti di polanya ini itu tidak akan ada hasilnya jika angkanya itu nol. Jadi nol ini eh, untuk mengecek apakah digitnya itu bukan angka nol atau tidak. Oke, lalu ke value ini, value sama dengan integer digit dikali dikali 10 dikali length min i min 1. Jadi integer digit ini untuk mengubah digit menjadi angka, ya. Jadi integer itu akan dikonversikan menjadi angka, lalu dikalikan dengan 10 kali length min i min 1 itu untuk menentukan nilai tempat, yaitu puluhan kayak gini, ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang jutaan kayak gitu dan seterusnya, ya. Misal untuk angka pertamanya itu satu, kan ini kan 1 2 2 5 4 4 1, jadi angka yang pertama adalah satu, jadi nilai tempatnya adalah satu dikali panjangnya itu berapa tadi, kan 7 7 dikurangi satu, yaitu 6, dikurangi ini ke satu ini sama dengan 6. Jadi ada 6 digit nol di belakang angka satu, ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 seperti itu. Nanti hasilnya akan ke result ini, result append value, ya. Jadi misal angkanya itu 2, itu nanti 10 dikali-kali 2 dikurangi berapa? Dikurangi 5. Jadi nolnya ini ada 5. Kenapa 5? Karena satunya kan tadi udah seperti itu. Nah, jadi eh, for result in result, nah ini itu untuk print resultnya yaitu hasilnya ini. Nah, itu sama aja kayak ini tuh prosesnya itu adalah kan angka yang kita masukkan adalah 1 2 2 5 4 4 1, panjangnya kan ada 7 7 baris kan, ada 7 deret itu. Nah, itu nanti akan di loopnya itu sama kayak digit satu ini, ya. Satu itu dikali 10 pangkat 6, ya. 10 pangkat 6. Nanti yang ini tuh 10 pangkat 6, nanti yang ini tuh 10 pangkat 5, yang ini tuh 10 pangkat 4, yang ini 5 dikali 10 pangkat 3. Yang ini ada 4 dikali 10 pangkat 2, yang ini 4 dikali 10 pangkat 1, yang ini adalah 1 dikali 10 pangkat 0. Jadi seperti itu, ya. Looping untuk setiap digitnya itu seperti itu. Jadi setiap digit yang pertama itu dikali 10 pangkat 6, lanjut ke 10 pangkat 5 dan seterusnya sampai ke 0. Sesuai yang kita mau. Misal kita masukkan angkanya itu lebih dari 7. Eh, Misal 1 2 3 4 5 6 5 7 8. Ini berapa? 2, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan ada 8. Sama aja, cuma beda di belakangnya. Nanti ini, satu ini dikali 10 pangkat 7. 1 2 3 4 5 6 7. Seperti itu. Lanjut lagi seterusnya ke 6, ke 5 4 3 2 dan 1 dan 6. Oke, seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Oke. Nomor 4 di sini. Oke, kita buka.
nomor 4. Nah, oke. Kita run dulu. Ini ya. Kita run, oke. Ini pilihan saya. Oke. Nah, di sini soalnya yaitu yang pertama buatlah menu program. Jadi ini menu programnya itu seperti ini ya. Yang pertama ada masukkan data, yang kedua adalah union data, yang ketiga adalah intersection data, yang keempat adalah difference data, yang kelima adalah complement data, yang keenam adalah keluar program. Oke. Jadi kita disuruh membuat jadi kita di sini membuat program yang menunya seperti ini ya. Kita coba aja langsung kita running ke yang ini. Ini soalnya ya pertama coba pilihan Anda satu. Kita coba kita milih menu yang satu. Jadi sebentar kita jelaskan dulu. Di sini dev display menu. Di sini tuh bagian menunya. Bagian menu yang ingin yang apa aja menu-menu yang ingin dipakai atau yang tersedia itu di sini ada. Di situ ada print. Nah, itu untuk ya bagian bikin menunya aja kayak gitu. Eh, Pilihan pertama yaitu masukkan data, kedua union data, tiga intersection data, empat difference data, lima complement data, yang enam itu keluar program. Jadi fungsi display menu ini untuk bertanggung jawab untuk menampilkan menu utama kepada pengguna. Jadi menu utama yang akan ditampilkan kepada pengguna itu ya ini. Menu yang paling utama ya. Menu yang paling utama adalah ini. Oke. Menu ini tuh menampilkan opsi-opsi operasi yang ada di program itu. Jadi, misal yang ingin dipilih pengguna, misal penggunanya ingin satu memasukkan data, kedua menghitung unit data, yang ketiga dan seterusnya, lalu keluar dari program. Nah itu, un- jadi display menu ini untuk menampilkan opsi-opsi apa aja sih operasi eh, yang tersedia, yang disediakan ya. Oke, lanjut ke menu input data. Oke, input underscore data, variable input data di sini itu global data satu, data 2 di sini variabel data satu dan data 2 ini itu dideklarisasikan sebagai global atau universal agar nilai data yang dapat diakses di seluruh program dapat banyak gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi, data satu dan data 2 ini dideklarasikan sebagai global atau universal agar nilai data dapat diakses di seluruh program dari program yang pertama sampai yang kelima. Oke. Lalu ke input data. Ini input data. Ya, input data ini itu untuk program. Programnya itu untuk meminta pengguna untuk memasukkan dua himpunan data, dari data satu, data dua. Nah, nanti user atau pengguna itu akan memasukkan datanya, data yang dimasukkan dalam bentuk angka itu nanti akan dipisahkan dengan spasi. Oke, misalnya kita masukkan, eh, misal masukkan data. Misal kita masukkan data satu, 2, 3, 4 kayak gini ya. Oke, itu nanti akan dipisahkan, ya kan? Itu nanti eh, dimasukkan dan dalam bentuk angka ini. Ini misal 4, 5, 6, 7. Kayak gini ya. Oke, itu datanya udah masuk ke dalam program itu. Ya. Lalu untuk map, map integer ini itu untuk mengubah setiap angka yang diinputkan ini ke tipe integer. Ya. Untuk angka itu akan
input angka yang dimasukkan itu tadi akan dikonversikan ke tipe integer. Lalu untuk yang bagian set ini untuk mengubah daftar angka itu menjadi himpunan set untuk eh, menghilangkan yang elemen duplikat. Jadi yang duplikat-duplikat seperti ini itu akan dihilangkan ya. Itu di bagian set. Jadi kita nanti programnya tidak akan menghitung angka yang duplikat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke def union data. Nih. Jadi union data ini berisikan print hasil union ini, ya kan? Hasil union data satu dikali union data 2. Oke. Di sini kenapa kita metode union ini ya, union ini itu menggunakan metode union pada objek himpunan set ya. Setnya itu menggunakan himpunan union. Lalu itu nanti hasilnya itu gabungan antara elemen data satu dan data 2 tanpa duplikasi. Jadi hasil dari data satu dan data 2 ini akan digabungkan tanpa ada angka yang kembar. Jadi misalkan ini ada yang kembar ya, empatnya kembar. Jadi itu akan diambil salah satu aja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tidak 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, tetapi yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada angka yang double ya di sini. Hasil unionnya itu akan seperti itu. Lihat nih, pilihan Anda hasil union data. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada angka yang double atau angka kembar eh, hasil dari data satu dan data 2-nya. Oke, lalu ke bagian menu intersection data. Lanjut ke intersection data. Di sini print hasil intersection data satu dikali intersection data 2. Oke, data satu dikali intersection data 2. Yaitu intersection di sini itu menggunakan metode intersection pada objek himpunan set ya. Itu menghasilkan elemen yang ada di kedua himpunan. Oke. Jadi intersection itu sama aja kayak menghasilkan angka yang sama antara gabungan data satu dan data 2 tadi itu akan dicari angka yang sama. Jadi kan ini tadi angka yang sama kita adalah 4 ya. Jadi dia akan menghasilkan elemen yang ada di kedua himpunan. Jadi yang ada di kedua data satu dan data 2 itu kan 4. Nah, intersectionnya yaitu itu. Intersection datanya adalah itu. Jadi karena itu angkanya 4, coba kita ke pilihan menu nomor 3. Nah, hasil intersectionnya itu adalah 4. Karena angka 4 ini yang sama dari kedua data. Data satu ada 4, data 2 ada 4. Itu masuk ke intersection data, yaitu nanti ini print hasil intersection hasilnya adalah dari data satu dikali intersection data 2 ya. Intersection itu angka yang sama dari set 1 sama set 2 atau data satu sama data 2 itu sama, itu akan keluar ke intersection data itu lagi. Lanjut kita ke difference data. Oke, ke fungsi difference data. Metode difference ini untuk menghitung selisih antara data satu dan juga data 2. Jadi data satu dikurangi data 2 itu elemen yang ada di data satu ini 1, 2, 3, 4 tetapi tidak ada di data 2. Oke. Jadi misal contohnya nih data satu itu 1, 2, 3 ini 1, 2, 3, 4 ya kan. Lalu data 2-nya 4, 5, 6, 7. Nanti data satu kurangi data 2 itu adalah 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Yaitu data satu kurangi data 2 itu
yaitu data satu kali difference data 2 itu dia itu akan mencari pembeda, angka yang beda dari data satu di data angka 2. Misal di angka data satu ini kan ada 1, 2, 3, 4. Dia itu akan mencari angka yang beda dari data 2. Nah, karena yang sama itu 4 dan yang 1, 2, 3-nya ini beda, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Dan sebaliknya, data 2 min data satu itu berisikan tentang angka yang sama terkecuali angka yang beda dari data satu. Misal data 2-nya ini kan 4567. Sama aja. Jadi data yang beda yaitu 4567, yaitu angka difference datanya itu yaitu 4567. Karena empatnya ini sama. Angka 4 ini sama dengan data satu, 567-nya ini nggak ada di data satu seperti itu. Oke. Jadi ya seperti itu hasilnya. Data satunya nanti coba kita running difference-nya apa aja ke program nomor 4. Nah, difference data satu yaitu data satu min data 2 sama dengan 1,2,3, angka 1, 2, dan 3 ya. Karena empatnya sama. Data satu dan 2 itu mempunyai angka yang sama yaitu 4. Dan kebalikannya, hasil data yang berbeda, data 2 min data satu yaitu 567 ya. 567 yaitu sama aja, yaitu angka yang beda 567 ini yaitu 567 aja. Kenapa nggak ada empatnya? Ya, empatnya ini sama dengan data satu, jadi tidak ada bedanya. Kan kita yang dicari di menu keempat ini adalah eh, difference data atau data yang berbeda dari antara data 2 dan data satu dan sebaliknya. Lanjut kita ke komplement data. Komplement data di sini yaitu universal set atau global set. Itu himpunan universal yang dibuat range-nya itu dari angka 1 hingga 100, yaitu menggunakan global set range 1,101. Jadi himpunan himpunan globalnya ini yaitu datanya itu adalah dari angka 1 hingga 100 ya. Lalu dan universal set ini itu bisa diubah sesuai kebutuhan programnya ya. Karena yang program ini kita butuh sampai 100, jadi kita 1 sampai 100 ya. Oke. Lalu komplement data ini, komplement data satu yaitu universal set dikali difference, yaitu komplement ini itu untuk menghitung elemen yang ada di himpunan universal. Jadi yang ada di himpunan universal 1 sampai 101 ini itu akan dihitung oleh elemen, tetapi dia akan menghitung yang tidak ada di data satu atau data 2. Jadi komplement ini akan mencari angka dari 1 sampai 100, tetapi tanpa tidak ada data dari eh, data satu sampai data 2 ya. Data satu sampai data 2 ini nggak ada karena kita menggunakan itu emang komplement kayak seperti itu, dan eh, hasilnya itu dari difference data ini ya, universal set difference ya kan, set difference ini. Jadi dia itu menghitung elemen yang ada di himpunan universal, tetapi tidak ada di data satu dan tidak ada di data 2. Dan dia cara mencarinya yaitu mencari dari hasil difference data tersebut tadi, yang dari data pembeda itu tadi ya, yaitu universal set ini. Coba kita masukkan programnya 4 5. Nah, kita lihat komplement data satunya. Dia tidak akan menampilkan angka 1, 2, 3, 4
Tetapi dia akan mengambilkan mulai dari angka 5, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai angka 100. Oke. Dia tidak akan dia tidak akan menghitung angka yang udah ada di data satu. Oke. Lalu juga komplement data 2 sama juga. Ini kan dia 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 hingga 100. Sisanya mana? 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7-nya nggak ada karena datanya itu sudah masuk di data 2. Tidak akan diproses lagi sama komplement data 2. Jadi komplement data 2 di sini, komplement data di sini itu untuk menghitung angka yang tidak ada di dalam data satu maupun data 2 ya. Oke, seperti itu. Lalu, seperti ini lanjut sampai ke 100. Jadi, ini nggak harus sampai 100, cuma sesuai kebutuhan datanya aja sih, sesuai kebutuhan programnya. Tapi di sini saya set menjadi 100. Ini bisa juga kok bisa di-set menjadi 10 atau 100 itu bisa. 10, 20 bebas sesuai kebutuhan programnya tersebut ya. Oke. Lalu lanjut kita ini data satu ini ya. eh data satu set ini ya sama aja seperti yang dimasukkan tadi ini 1, 2, 3, 4 itu akan disimpan di set ini maupun data 2 juga akan disimpan di sini ya kan 4, 5, 6, 7-nya ini. Oke, lalu ke kita akan menjelaskan ke selanjutnya yaitu while true ini. Di sini tuh looping ya, while itu looping. Looping utamanya yaitu menggunakan while true. Kenapa menggunakan while true? Itu untuk menjaga programnya itu tetap berjalan hingga pengguna itu memilih keluar program. Jadi while true di sini itu digunakan untuk agar program ini tuh berjalan terus, berjalan terus sampai kapanpun, sampai si usernya ini dia akan keluar seperti ini. Nah, ketika keluar itu akan ada pilihan lagi antara apakah Anda yakin keluar, iya atau tidak. Misalnya tidak, dia tidak akan keluar, dia akan lanjut lagi programnya. Jika kita pencet ya, programnya selesai dan kita keluar dari program. Seperti itu. Ya, oke. Nah, kegunaan Veltro-nya yaitu itu ya. Penggunaan Veltro sebentar. Nah, itu nih. Oke. Outputnya di sini. Oke. Nah, oke. Wah, Veltro-nya ini untuk menjaga programnya itu tetap lanjut berjalan terus sampai dia keluar dari program. Lalu di pilihan menu di sini itu ada input ya, input pilihan, display menu ya kan. Kita akan display menunya tadi, itu menu ini sampai keluar ini ya kan, pilihan Anda. Lalu ada choice atau pilihan ya. Pilihan itu nanti akan diinput oleh pengguna. Misal pengguna mau input, aku ingin user ingin langsung langsung keluar bisa, langsung angka ini, angka input tadi, angka menu. Dia mau dia mau menginput angka menu yang mana? Angka satu, angka 2 dan seterusnya sampai angka 6. Itu semuanya akan dimasukkan di angka input ini, di variabel input ini dimasukkan di situ sesuai sesuai pengguna mau berapa, angka berapa. Jika inputnya itu tidak cocok dengan opsi menu, program akan memanggil fungsi yang sesuai. Ya, oke. Tapi jika misal dia itu runnya itu 7, misal dia masukkan 7, pilihannya tidak akan valid dan disuruh coba lagi. Seperti itu. Karena kenapa tidak valid?
karena pilihan menunya di sini cuma ada 6. Cuma ada 6 menu. Nah, dan 6 menunya di sini itu 1 sampai 2, 6, tidak ada angka 7, tidak ada menu yang ketujuh. Oke. Nah, jika pilihannya valid, jika pilihannya itu cocok dengan apa yang dia mau, misalnya dia mau satu, ya dia akan lanjut ke menu masukkan data, menu satu. Jadi, jika dia masukkan satu, itu langsung ke input data. Ke input data ini masuk ke sini programnya. Ya, masuk ke atas sini. Ya, nanti akan dihitung lagi. Dia akan disuruh kembali lagi yang sudah dijelaskan yang tadi. Dia akan memasukkan input. Dia harus menginputkan data yang dia inginkan dari data satu hingga data 2 seperti ini. Misal dia mau 7,9, 12, 53, 2, 46, 36, bebas. Terserah dia mau masukkan berapapun angkanya, ya. Jika pilihannya adalah satu, itu akan masuk ke input data, ya. Ke yang seperti ini, yang menu pertama. Ini tuh menu pertama ya. Jadi ini tuh menu ke satu. Lalu ini adalah menu kedua. Nah, jika pilihannya itu bukan satu, tapi kedua, ya lanjut lagi ke unit data. Programnya nanti akan masuk ke sini, akan memproses dari program ini. Pilihan kedua ya. Jadi kan tadi user sudah masukin datanya, udah menginput data pilihan satu. Pilihan kedua akan menghasilkan unit data. Unit data tadi udah dijelaskan ya. Unit data itu hasil dari eh, data-data dari data satu dan data 2 tanpa angka yang sama. Seperti ini. 78, oh bukan angka yang sama, maksudnya dijadikan satu ya. Seperti ini ya, unit data. Oh, ada yang salah. Kenapa? Karena kita tidak pakai spasi. Dan di sini datanya harus pakai spasi ya. Masukkan data. 78964. Di sini 13527 4. Kita lebihkan nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Nah, seperti ini guys. Oke. Jika pilihannya 2, yaitu dia akan ke bagian proses union data. Langsung dihitung ya urutannya. Langsung dihitung data satu dan data 2 ini diurut mulai dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Di atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Lanjut jika pilihannya itu D3, yaitu intersection data. Intersection data di sini tadi apa? Yang ketiga. Intersection di sini adalah data satu, ya. Data satu dan data duanya itu dia akan mencari apa yang angkanya itu sama dari kedua data tersebut, dari data satu dan data 2 itu akan dicari data yang samanya, yaitu 7 dan 4 karena di sini 7 di data satu ada, di data 2 ada, dan 4 4 di data satu ada, di data 2 ada. Yang lainnya tidak ada. Oke. Intersection adalah angka yang beda. Angka yang beda dari angka yang sama, angka yang sama dari data satu dan data 2. Oke. Lanjut, bila dia di pilihan keempat, sama aja itu akan masuk ke pilihan difference data. Dia akan menu keempat nih. Akan ke difference data atau angka yang beda. Angka yang beda di sini tuh nanti ditunjukkan ya hasilnya dari kesemuanya. Data satu dikurangi data 2 tuh yang beda adalah 896. 896 ini tidak ada di data 2, tapi 7 dan 4-nya ada. Seperti itu. Dan kebalikannya,
data 2 min data satu, yaitu 1325 ini, 1235, 1235 itu tidak ada di data satu. Sama itu difference data atau angka yang berbeda. Lanjut lagi dia misal jika bukan 12345. Coba apakah dia kelima? Jika dia kelima, itu akan ke komplement data. Komplement data di sini yaitu penggabungan. Oh, sorry. Penggabungan penggabungan antara angka satu. Coba kita ininya bukan 100 ya. Kita bisa ganti ininya itu bukan 100. Misalnya 1 sampai 50. Ya, kita run, terus save, masukkan data. Misalkan dengan spasi, oke siap. 1, 3, 5, 3, 6, ini ke 2, 3, 7, 6, 9, 5, 4, 6, bukan jangan 6, 2, 1, 4, 6 aja deh. Ini seperti ini. Kita ke komplement data ya. Dari yang terakhir kan komplement data. Komplement data yaitu, nah dia dia cuma eh, angkanya, setnya atau barisan angkanya itu tidak sampai 100 ya, karena kita udah meng, eh, mengatur itu 1 sampai 50 ya, ada 50 angka, ini harusnya 51. Kalau 50 dia 49 karena ya, data dihitung dari nol ya, 1, maaf. Jadi data satunya di sini adalah 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12 sampai seterusnya hingga 49. Kenapa? Kok tidak ada 1, 3, 5, 6, 9, 6? Karena di sini, karena datanya itu sudah masuk ke data satu, 1, 3, 5, 6, 9-nya ini sudah ada di data satu dan tidak perlu di data lagi oleh komplement ini. Sama halnya juga komplement data 2 seperti itu ya. Tidak ada angka 2, 3, 7, 6, 9, 4, 1, 5. Oke, seperti itu. Lalu jika semuanya sudah ini, usernya sudah semuanya, kan menu ke 5. Nah, oke. Oh, sorry. Dia akan lanjut ke ini, exit. Ya, choice-nya ke 6. Kalau ke 6 itu akan keluar. Dia akan keluar program. Nah, di dalam keluar program ini juga ada pilihan lagi. Ya, mungkin dia sengaja pencet, aduh, kepencet nih. Dia ingin kembali lagi ke program itu bisa. Ini ada tulisannya apakah Anda yakin keluar? Pilih aja tidak. Akan kembali ke program lagi. Programnya keulang lagi ya, seperti itu. Lalu eh, jika pilihannya itu ya, jika pilihannya itu ya, dia akan keluar program. Seperti itu ya. Jadi pilihannya if exit choice, pilihannya adalah ya, programnya selesai. Jika tidak, ya akan lanjut lagi seperti itu. Nah, jika tidak ada pilihannya antara 1 sampai 6 ini, dia tidak ada, dia misalnya masukkannya angka seperti tadi, yaitu dia masukkan angka 8, angka 8. Pilihan tidak valid, silakan coba lagi ya. Ini pilihan tidak valid, silakan coba lagi seperti itu ya. Oke. Eh, jadi program ini misal mau lanjut lagi ya, tinggal tinggal lanjut aja kayak gitu. Ini kan keluar program, ya udah, dia udah keluar program seperti itu. Eh, Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Eh, Kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.